Ini sepatu bisa dibilang sepatu paling gokil di tahun 2021, Under Armour Curry 8. Dan ini di sini ada sepatu yang mengawalinya, guys. So without further ado, let's check it out and stay tuned. Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Seperti biasa, kali ini gua mau nge-review sepatu basket terbaru. Ini merupakan sepatu yang bisa dibilang cukup spesial, entah buat Curry ataupun Under Armour, karena ini merupakan sepatu retro dari Under Armour Curry 1. Banyak banget yang udah nanyain gua untuk review sepatu ini, dan gue pengen jelasin sedikit ke kalian berawal dari kontraknya Curry bersama Nike yang nggak diperpanjang, dan setelah itu Curry sign dengan Under Armour, brand yang notabene menurut gue sih pada waktu itu masih rada baru ya guys, dan cukup mengembarkan. Tapi setelah itu, setelah mereka ngerilis sepatu ini, karirnya Curry itu bener-bener melejit guys. NBA Final juara juga, ngalahin tim Cleveland, dan juga di samping itu tuh nggak ada yang ngira untuk tim Golden State Warriors bisa masuk final dan jadi NBA Champion. Yap, sepatu ini yang mengawali karirnya, dan juga di samping itu sepatu ini, ya kalian bisa lihat guys, ini merupakan back-to-back MVP. Jadi Curry 2 kali berturut-turut menjadi MVP di NBA season. Jadi bener-bener gokil banget. Menurut gua untuk brand sepatu atau sporting goods seperti ini itu perlu banget yang namanya atlet yang benar-benar melegenda, sehingga brandnya itu makin bisa maju jauh. Jadi menurut gua sepatu ini merupakan sepatu yang spesial banget, entah buat Curry ataupun Under Armour, dan kita bakal bahas langsung detailnya di video kali ini guys. Buat kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini, pastikan kalian subscribe, nyalain tombol loncengnya juga, dan share video ini ke teman-teman kalian guys. Dan by the way, sepatu ini dirilis secara eksklusif untuk Asia aja, dan kalau kalian penasaran di mana gua dapetin sepatu ini dirilis di Hoops Point dengan harga Rp2.599.000. Kalian bisa cek aja langsung di link di description, gua udah masukkan link, jadi kalian bisa klik langsung dan menuju ke website dari Hoops Point guys. Untuk colorway sepatu ini sebenarnya bisa dibilang cukup spesial, karena ini merayakan back-to-back MVP-nya Steph Curry di NBA tahun 2015 sampai 2016. Gokil banget, dan warnanya kalian bisa lihat ini tuh gradasi dari warna hitam, putih, gold. Sebenarnya rada-rada kayak warna championship sepatu gitu guys. Dari segi detailingnya sendiri, kalian bisa lihat di bagian samping dari sepatunya, di sini ada grafik-grafik, tulisan-tulisan yang melekat banget sama Steph Curry, dan salah satu yang menurut gue paling melekat pasti ada tulisan I can do all things. Juga sebenarnya gue nggak begitu nyangka sepatu ini tuh dirilis atau diretro secepat ini, padahal sepatu ini tuh baru aja dirilis 5 atau 6 tahun lalu bersamaan dengan Under Armour Curry 2. Jadi karena merayakan back-to-back MVP, dirilisnya tuh dua sepatu jadi satu gitu guys. Juga kalau ngomongin dari segi siluetnya, sepatu ini tuh rada ngingetin gue sama Nike Kobe 5 atau kayak sepatu Nike Hyperdunk yang dulunya juga sempat dipakai Curry di NBA. Dan juga di samping itu, dari segi materialnya sendiri, sepatu ini menggunakan material sintetik, dan sebenarnya ada dua versi material yang digunakan untuk sepatu Under Armour Curry 1. Yang untuk colorway MVP atau back-to-back MVP ini memang sedikit berbeda dengan versi regulernya. Yang versi reguler, sepatu ini menggunakan material anafoam sejenis tekstil yang diberi padding-padding di bagian samping, sehingga memberikan kita struktur, memberikan kita support, dan memberikan kita containment yang oke di sepatu ini. Di versi yang ini kita masih dapat padding-paddingnya di bagian samping, dan juga untuk detailingnya sendiri kalian bisa lihat di bagian samping sama di bagian depan dari sepatunya. Di sini ada ventilasi yang pastinya dapat memberikan kalian sirkulasi udara yang cukup oke di sepatu ini guys. Dari feel-nya sebenarnya materialnya cukup kaku dan cukup outdated juga, tapi dengan penggunaan material seperti ini ada nilai plusnya, karena kalian dapat material yang sedikit lebih suportif dan juga lebih durable. Gue secara personal jujur aja lebih prefer material anafoam yang standar, tapi gue juga paham untuk material ini mereka memang fokus banget di desain dan juga di grafik looknya, sehingga sepatu ini terlihat lebih keren dan cukup spesial guys. Di samping itu, di material tangnya sendiri kita akan mendapatkan material mesh yang oke banget, dan juga di bagian belakang dari sepatunya di sini ada detail TPU piece yang ini berfungsi untuk memberikan kita support juga dengan logo SC30. Di bagian cushion, sepatu Under Armour Curry 1 ini menggunakan charge cushioning system dan juga Micro G. Jadi kombinasi antara dua cushion andalan Under Armour waktu itu. Micro G digunakan sebagai carrier untuk foam yang ada di sepatu ini, dan juga di dalamnya sendiri ada charge cushioning system. Jadi saat kita berdiri aja nggak terlalu banyak bergerak, cushioningnya itu bisa berasa cukup soft. Tapi saat kita bergerak di lapangan, kita memberikan energi yang cukup banyak untuk sepatu ini. Cushioningnya itu bisa memberikan kita sensasi yang cukup responsif guys.
Kedengarannya sih memang keren banget, dan itu yang dikatakan Under Armour terhadap cushioning system yang mereka buat di sepatu ini. Dan juga di samping itu kita akan mendapatkan insole yang cukup spesial, karena di sepatu ini kita akan mendapatkan micro G insole. Kalian bisa lihat di bagian dalamnya sini. Ini menurut gue sih insole yang cukup nyaman dibandingkan dengan regular insole yang sering kita temukan di sepatu-sepatu zaman sekarang. Gila sih, menurut gue ini salah satu fitur yang oke banget dari Under Armour, karena mereka ngasih insole yang benar-benar oke. Dan juga detail-detail yang membedakan antara sepatu ini dengan versi yang pertama kali rilisnya. Di sini tuh seharusnya ada tulisan 413, salah satu ayat Alkitab yang ditaruh Steph Curry di sepatu ini. Dan di bagian belakangnya kalau nggak salah itu ada tulisan I can do all things. Untuk overall fitnya sendiri, menurut gue sepatu ini fit true to size. Di bagian belakang sini, di sini ada padding-padding yang di sculpt sama Under Armour sedemikian rupa, sehingga menurut gue bisa ngasih fit yang oke. Biasanya dengan pola sculpting seperti ini di sepatu basket, gue sih kurang begitu suka ya guys, karena biasanya pengaruh sama fit yang ada di sepatunya. Tapi untuk sepatu ini menurut gue masih benar-benar bisa ngasih fit yang oke. Dan juga di samping itu beware juga kalau kalian punya kaki yang lebar, karena di bagian samping sini menurut gue cukup sempit. Jadi pastikan sebelum kalian beli sepatu ini, kalian cobain dulu di toko sehingga kalian bisa dapat fit yang sesuai untuk kalian. Dan lanjut di bagian tractionnya, menurut gue traction yang ada di sepatu ini tuh solid banget, full herringbone, solid rubber outsole, nggak ada gimmick, bener-bener kayak straight out herringbone aja gitu. Dan ini merupakan salah satu traction pattern yang bisa dibilang udah teruji 80% itu bisa bekerja dengan baik di lapangan. Tergantung dari rubber compoundnya juga, kalian bakal dapat outrigger juga di bagian samping. Dan ini menurut gue juga bakal jadi salah satu traction yang bisa digunakan di lapangan outdoor, karena pola tractionnya sendiri terbilang cukup tebal di sepatu ini. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Under Armour Curry One back to back MVP. Gue udah gak sabar untuk cobain sepatu ini di lapangan, dan semoga sepatu ini masih bisa perform dengan baik dan oke dibandingkan dengan sepatu-sepatu zaman sekarang. Kalau kalian tertarik dengan sepatu ini, kalian bisa cek aja langsung di Hoops Point. Dan thank you buat kalian yang udah nonton video kali ini. See you next video guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneaker seperti gue. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace. Karena entah gerakan gue ke samping, gerakan gue ke depan, mereka ngilangin salah satu zoom unit di sepatunya guys. Jadi dibandingin sama kayak gini 12, 13, sepatu ini tuh cuma punya satu zoom strobe aja. Gue berharap velcro-nya yang ada di bagian samping sini itu sebenarnya bisa dibikin kayak lebih lebar gitu.